dukungan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Kak Vera. Wah, adik-adik, ternyata Kak Vera lagi asik banget nih main gamesnya. Lihat deh Kak Noventi. Iya Kakak Desi, sepertinya Kakak Vera nggak sadar kalau kita sama adik-adik sekolah minggu di rumah udah siap nih untuk beribadah. Kak Vera, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik yang di rumah sudah nungguin kita loh Kak. Aduh Kakak Desi, Kakak Noventi tunggu aku masih main nih. Kak Vera udah sih, simpan handphonenya dulu, kita ibadah dulu. Iya deh, simpan handphonenya. Nah adik-adik jangan kayak Kak Vera ya, kita kan mau fokus beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik juga harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak boleh ada yang main-main lagi ya. Kak Vera sudah disimpan handphonenya? Iya, sudah nih Kak, aku sudah simpan handphonenya. Kakak Noventi, Kakak Desi, dan adik-adik sekolah minggu, aku minta maaf ya. Kalau gitu kita sudah siap nih untuk memuji Tuhan Kakak. Nah gitu dong Kakak Vera. Oke, sekarang saatnya kita akan mulai ibadah kita ya kakak-kakak. Tapi kita tanya dulu nih kabar adik-adik kita di rumah. Gimana, sehat apa enggak mereka ya? Adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita akan mulai satu pujian. Halo, ola. Tapi sebelumnya Kakak Vera ajak adik-adik kita dong untuk bangkit berdiri. Oke adik-adik, sudah siap pastinya? Laskar Kristus, sekarang boleh duduk kembali, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita mau saat teduh terlebih dahulu sambil bernyanyi lagu Yesusku Panggil. Yesusku undang,
saatnya kita berdoa. Ambil sikap yang benar, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan begitu luar biasa memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hidup kami dengan sukacita dari Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan hadir melingkupi kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Noventi, kenapa sih pegang boneka? Iya, kenapa Kak? Kok tumben? Iya Kak, nah ceritanya nih Kakak Desi sama Kakak Vera, minggu-minggu lalu itu aku sering sekali mimpi-mimpi buruk. Nah terus aku cerita ke teman aku ngasih boneka ini. Katanya kalau aku pergi bawa boneka ini kemana-mana, aku gak akan takut lagi. Oh begitu Kak, tapi Kak Noventi masih takut gak? Iya Kak, aku masih takut. Iya, jelas Kakak Noventi masih takut. Karena keberanian itu bukan berasal dari benda-benda yang kita pegang, seperti boneka nih Kak, tetapi keberanian itu berasal dari Tuhan Yesus. Oh gitu ya Kak, berarti kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus ya Kak? Betul banget, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang terkuat, terhebat, dan terbesar Kakak. Wah, kayak ada lagunya ya Kak? Iya betul, oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Kak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Abang-abang, Kakak Desi, Kakak Noventi, tanya dong, boleh ya? Boleh dong Kak. Kalau aku lihat nih, abang-abang dan kakak-kakak selalu bersuka cita, selalu merasakan bersyukur ya. Oh, kalau aku Kak, kenapa aku selalu bersyukur dan bersuka cita? Itu karena aku merasakan kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Aku diberikan kesehatan, diberikan napas kehidupan, diberikan sukacita, kedamaian. Kemanapun aku melangkah, selalu Tuhan Yesus menyertai Kak. Apalagi di tengah pandemi saat ini, kita masih bisa sehat Kak.
Iya Kak Noventi, Tuhan Yesus itu baik banget ya Kak. Nah berarti kita diajarkan supaya kita selalu bersyukur ya Kak. Oh, betul. Kayak judul lagu yang mau kita nyanyikan nih. Bersyukurlah. Kalau gitu kita nyanyi. Musik Bang. Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kakak-kakak, kira-kira adik-adik kita yang di rumah masih semangat gak ya? Pastinya masih dong Kak Noventi. Coba ya kita tes dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Datang di hadapan Tuhan untuk mengaku setiap dosa-dosa kita. Nah, kita angkat satu lagu pujian dengan berjudul Stop. Oke, musik Bang. Yesus buat
kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakui imam kepercayaan kita. Yuk adik-adik kita ambil sikap berdoa sambil kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Musik abang. Kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik.
pengumuman minggu ini. Yang pertama, adik-adik, minggu depan kita masih ada ibadah online sekolah minggu ya. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di link YouTube HKBP Bojong Menteng. Nah, yang kedua adik-adik, jangan lupa ya selalu menulis bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbahnya. Dan yang ketiga, adik-adik tetap harus jaga kesehatan, jangan lupa rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa jaga jarak. Oke adik-adik, sekian pengumuman hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati sambil bernyanyi Yesus sayang padaku. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom adik-adik yang terkasih, pagi baik buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Minang yakin pasti adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita. Tapi yang terpenting adalah adik-adik sekalian bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberkati keluarga kita semuanya. Jadi adik-adik sekalian, firman Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Minang baca dari sini, adik-adik sekalian baca dari rumah ya.
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah perasaan adik-adik sekalian jikalau adik-adik melihat teman adik sekalian atau saudara atau abang dan adik kita sedang diganggu oleh anak lain yang usir? Apakah kita akan membela dia? Apakah kita akan menolong dia? Atau kita malah menjauh? Atau kita hanya diam saja tidak menolong adik kita atau saudara kita yang diusilin oleh orang lain? Pasti kita akan membelanya, pasti kita akan menolongnya. Karena sesungguhnya teman yang baik, saudara yang baik, pasti akan berusaha menolong dan membela temannya, adiknya, saudaranya dengan cara mengingatkan, mengajarkan anak yang usil tersebut bahwa mengganggu teman bukanlah perbuatan yang baik. Adik-adik juga pasti suka menonton kisah-kisah di Power Rangers atau di Ultraman atau kisah pahlawan yang lainnya yang senantiasa membela kebenaran, yang senantiasa menolong teman yang susah tanpa pamrih. Dan adik-adik sekalian, coba deh kita ingat, siapa sajakah teman adik-adik sekalian yang baik, yang adik-adik sekalian miliki di sekolah? Pasti ada kan? Atau di sekolah minggu ada gak? Pastinya juga ada. Namun yang paling penting, yang perlu adik-adik selalu ingat, yang perlu adik-adik selalu tahu adalah kita memiliki teman yang baik. Kita memiliki sahabat sejati yang paling baik yang kita miliki di dunia ini, yang paling baik yang kita miliki di hidup kita. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, Nabi Yesaya mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah teman yang sangat baik, sahabat sejati bagi kita. Kenapa? Karena karena Tuhan Yesuslah yang senantiasa menolong kita, bukan hanya menjaga kita, bukan hanya melihat kita dari surga, tidak adik-adik sekalian. Namun Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Tuhan Yesus senantiasa membela kita dan membebaskan kita dari kuasa kejahatan. Di dalam firman Tuhan pada hari ini juga adik-adik sekalian, Nabi Yesaya memberikan nasihat kepada kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan nafas kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus senantiasa mengajari kita, membimbing kita. Walaupun kita masih nakal, walaupun kita masih melakukan perbuatan yang selalu membuat Tuhan sedih, namun Tuhan senantiasa menyertai kita. Kebaikan Tuhan Yesus juga digambarkan dalam firman Tuhan saat ini dengan membela kita supaya kita jangan kena hukuman
karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Pasti Dia akan senantiasa menolong kita. Dia akan mengajari kita supaya kita tidak melakukan perbuatan yang jahat, supaya kita senantiasa menghormati orang tua kita, membantu orang tua kita, mengerjakan tugas dengan baik, rajin berdoa, dan selalu bersyukur. Bahkan Tuhan juga memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Kasih sayang Tuhan Yesus dalam menolong dan membela kita juga dapat kita rasakan dan dapat kita nikmati dari kehadiran orang-orang di sekitar kita yang bersedia merawat dan menolong kita, yang bersedia mengajari kita dan membimbing kita. Adik-adik sekalian memiliki keluarga, mama, bapak, abang, kakak, adik, bahkan kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu yang sekarang mengajar. Adik-adik sekalian, itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan agar senantiasa kita diberikan berkat yang baik, berkat yang berlimpah. Kita memiliki keluarga yang selalu bersedia mencintai dan menyayangi kita, serta melindungi kita. Jadi adik-adik sekalian, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, sebagai laskar Kristus yang setia, kita harus percaya bahwa kita tidak pernah berdiri sendirian. Kita tidak pernah sendirian walaupun kita sedang merasa kecewa, walaupun kita pada saat ini sedang sulit dalam belajar, mungkin kita pada saat ini sedang kesusahan, belajar dari rumah, susah menghafal, walaupun pada saat ini kita sedang sedih, sedang kesal atau sedang marah. Percayalah adik-adik sekalian, kita memiliki sahabat sejati. Kita memiliki teman terbaik yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa memberikan kita kehidupan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, bagaimanakah sikap kita? Apakah yang harus kita lakukan kepada Tuhan Yesus yang baik, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita dan kakak sekolah minggu? Yaitu dengan senantiasa bersyukur. Kita harus senantiasa terima kasih Tuhan, aku pada hari ini bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu walaupun dalam online. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan aku nafas kehidupan walaupun aku kemarin masih marah-marah sama mama. Terima kasih ya Tuhan, walaupun nilaiku pada hari ini jelek, tapi Kau masih memberikan aku kesempatan untuk bersekolah. Jadi pada saat ini adik-adik sekalian, pada hari ini, marilah kita bersukacita, marilah kita berbahagia, karena ternyata Tuhan memberikan sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan kita. Ada orang tua, ada keluarga, ada teman, ada saudara, ada kakak sekolah minggu, dan terutama ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya sertai kami ya Tuhan, Kau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar kami senantiasa melakukan yang menyenangkan hati-Mu dan juga menyenangkan hati orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami kepintaran ya Tuhan, dan juga
senantiasa Kau jauhkan kami dari penyakit COVID-19 ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, siapkan ya persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita angkat satu lagu pujian. Ada satu sobatku, musik bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Inang calon pendeta Delinda Baru Aritonang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Inang. Hari Minggu adik-adik. Thank